Duit di dompet juga, maksudnya di bank juga cuman $50 pada saat itu. Dan biaya makan saya tuh cuma $2 sehari. Nggak tahu gimana caranya tiba-tiba kayak oke, langsung kepikiran aku mau sekolah pastry. Nah dia bilang begini, dan itu menurut aku sangat berharga ya. Dia bilang, I see your progress from the first very beginning that you come to work here and until now, and I can see that you will go very very far away. Wow. Like you will go far in your career path. Di situ satu dinernya tuh kurang lebih 450 juta. Negative K, nothing further, just city cabbie on the corner. Maju mo ko? Richard Leonardo. Welcome Bang Richard. Apa kabar? Baik, thank you. Bagaimana perjalanannya dari Lefra ke sini? Perjalanan oke aja, cuman agak sedikit macet ya di Queens Boulevard. Selalu di situ ya. Iya. Ya. Sekarang Soalnya juga udah mau rush hour kan. Iya. Udah jam-jam 3-an. Biasanya sekarang jam setengah 4, jam 4 itu udah rush hour sampai jam 7. Soalnya kan juga dekat mau masuk highway itu. Saya kan kalau mau ke rumah kan lewat situ. Wah, Yang highway Horace ke Harding. LI. Iya. Kalau udah jam 5 nanti itu udah Susah. susah. Minum dulu Bang Rich. Iya, udah. Minum dulu. Oh iya. Iya. Badai Bang Rich ini asli dari mana Bang Rich? Dari Mempawah. Pontianak ya? Iya, Oh. cuman tepatnya di Mempawah. Itu, Lahir dan besar? lahir di Pontianak, besar di Mempawah. Karena rumah sakitnya di Pontianak, jadi saya bilang lahir di Pontianak ya. Oh, karena lahir di Jadi iya, itu 1 jam lah dari Pontianak. Kalau bawa mobil. dari Pontianak ke mana lagi setelah itu? Langsung ke New York. Langsung ke New York. Iya, jadi aku sekolah SD, SMP, SMK, lulus langsung ke New York. Tahun berapa? 2011. Ya. Ada kenalan di New York? Ada saudara, Hmm. cuman tinggal sama pas nyampe itu tinggal sama saudara mungkin beberapa bulan and then tinggal sendiri. Find your own way ya. Iya. Oh, oke. Karena kan juga ya you can't depend a lot with anyone gitu loh. Ya. Terus waktu baru tiba ingat winter, summer atau apa waktu itu? Baru mau masuk winter. Baru masuk winter. Iya. Tapi udah siap ya, badan udah siap ya. Siap nggak siap ya karena karena suhunya terlalu drastis ya. Datang sekolah atau gimana? Datang sekolah, kuliah. Oh, kuliah. Ya di LaGuardia. Majornya ambil apa dulu? Ambil IT. IT. Karena emang akunya suka komputer kan. Jadi waktu SMK juga IT. Nah, jadi waktu itu udah kayak belajar buat buat animasi, buat website, sama buat film gitu. Cuman pas ke sini kok kayaknya makin lose passion gitu. Nggak selesai sih. Terus selama sekolah menjalani sekolah nih, apakah kadang-kadang bekerja in between? 1 bulan setelah nyampe. Udah mulai kerja? Iya, udah mulai kerja. Apa di kerja pertama bro? Dishwasher. Wow, mantap sekali itu berarti. Iya. Keren. Jadi Berapa lama jadi DJ ini? ada 3-4 bulan lah. Wah, lumayan juga. Bulan, iya. Kalau nggak salah 2 minggu setelah saya nyampe, dompet saya hilang. Hilang atau diambil atau gimana? Hilang. Jatuh. Jatuh. Iya, cicer. Nah, hilang, terus habis itu untungnya malam sebelum hilang itu duitnya udah saya pisahin tuh setengah-setengah. Setengah saya taruh koper, setengah saya taruh dompet. Jadi kalau misalnya enggak, duitnya hilang. Habis semua. Untung juga duit sekolah udah bayar. Tuitionnya ya. Jadi enggak terlalu berat gitu. Habis itu delivery man. Sepeda? Ya, ngenggol sepeda. Maka otot kakinya gede nih sekarang. Ya belum elektrik atau sudah elektrik? Belum. Jadi digoes nih? Iya, digoes. Dulu pas kerja belum ada. Sepeda listrik tuh belum ada pada saat itu. Mungkin ada, jadi cuma 1 atau 2 karena terlalu mahal, too expensive. Kayak sepeda elektrik biasa tuh ini setelah saya kerja beberapa bulan baru mulai ada beberapa orang
pakai sepeda elektrik itu pada saat itu satu sepedanya hampir 2.000. Ya masih rare waktu itu memang, Iya. belum popular kan. Iya, terlalu mahal 2.000. Dan kalau sekarang kan udah $400 Udah dapat. Makanya banyak meledak kiri Iya. kanan dia punya baterai nih. Iya, makanya. Terus pernah juga menjadi chef ya? Awal mula masak itu di restoran Jepang. Nah, awal mula masak restoran Jepang, terus habis itu saya pindah ke restoran American, terus habis itu Mexican, Prancis, baru sushi. Sushi chef 8 tahun saya. 8 tahun sushi chef. Ya, jadi dari tahun 7 ke tahun 8 itu kerja part time cuma untuk support tuition sekolah pastry. Itu kan mahal sekali. Mahal, itu pada saat itu 9 bulan itu 45.000. 45.000. Iya, jadi satu bulannya 5.000. 2013 kan aku nggak punya duit. Jadi karena nggak punya duit juga nggak mau minta sama orang tua karena nggak mau merepotin orang tua kan. Iya. Duit di dompet juga, maksudnya di bank juga cuman $50 pada saat itu. Dan biaya makan saya itu cuma $2 sehari. Setiap hari itu $2. Sudah dipatok nih, ini maksimum nih. Iya, maksimum $2 sehari. Dan kalau ada uang kelebihan itu duit makan saya itu $3.75. Itu saya beli Popeye kayak KFC gitu. Iya. Nah, jadi waktu itu kan 375 dapat 3 potongan. That's right. Pada tahun 2015 itu saya sakit. Jadi saya sakit, saya kena tumor. Tumor di tengah antara paru-paru sama jantung. Jadi paru-paru saya kempes, tapi sekarang udah diambil. Everything good, right? Iya. So. Nggak kerja kurang lebih 3 bulan. Karena itu kan proses pemulihan. Right. Nah, terus habis itu baru ada teman bantu cariin kerja. Oke, ini ada tawaran kerja sebagai pelayan. Waiter dulu. Iya, waiter. Restoran? Di restoran Jepang. Restoran Jepang. Iya. Nah, kerja waiter itu kurang lebih ada 3-4 tahun. Nah, jadi pada tahun 2018 itu saya dapat tawaran kerja dari teman sebagai karena saya nih kerja 2-3 job at the same time gitu loh. Jadi satu kerja waiter, terus saya tuh malamnya kerja sushi, terus saya tuh paginya kerjanya lain lagi. Jadi aku ngejalanin 2-3 pekerjaan sekaligus. Berapa lama itu? Mungkin kurang lebih 5-6 tahun. Ada 3 job itu. Itu kan berapa jam per harinya itu hitungannya. Aku setiap itu. hari kerja kurang lebih 17-19 jam setiap hari. Goalnya adalah mengumpulkan uangnya tadi itu kan? No. What is it then? Jadi kayak apa ya? Karena aku nggak punya goal untuk kayak ngumpulin uang untuk sekolah ini, karena emang nggak kepikiran. Dan pada saat itu aku ngejalanin karena emang kayak purely okay, I know how it works. I come from like where I have no money at all. Aku cuma punya $50 dan aku tahu betapa susahnya. Dan pada 2015 aku nggak punya pekerjaan dan aku bahkan pernah jualan kue, kayak jajak kue gitu ya, jualan kue keliling untuk bertahan hidup. Jadi aku tahu I come from very bottom gitu loh. Jadi ada kesempatan apa, pekerjaan apa, ya aku ambil time. Terus habis itu karena gini, menurut saya nggak ada satu pekerjaan itu yang forever, right? Dan kadang mungkin kita nggak tahu, mungkin itu company bisa bangkrut atau mungkin kita bisa dipecat, mungkin karena kita boring jadi kita keluar. Jadi kalau aku kehilangan satu pekerjaan, aku masih punya 1 atau 2 pekerjaan sebagai backup. Tapi kayak within 3 months my bank account dari $700, 750 bisa jadi 16.000 atau 20.000 within 3 months. Dan jadi aku ngerasa kayak wow. Jadi bisa punya saving yang lumayan banyak gitu. Tapi waktu itu sudah nggak sekolah, berarti udah stop, sekolah sudah selesai. Kondisi kesehatan juga karena saya nggak suka belajar.
Jadi alasan saya ambil kuliah itu karena orang tua sama kakek nenek saya pengennya saya punya maksudnya pengennya saya punya ini ya sarjana lah Iya, atau iya, iya, apa iya. pendidikan. Tipikal orang tua dulu. Iya, ya, iya, ya, iya, ya. iya. Cuman aku nggak suka belajar kan. Iya. Jadi kayak I just do it because I wanna make them proud, right? Tapi at the same time I don't like it. Kuliah di sini sebagai IT, it's not your choice actually. I mean, it's my choice because I don't know what to take. Because IT is the only one that I interested. Ya. Aku nggak suka, I don't like math. Aku nggak suka Aku nggak suka mungkin kayak business atau jurusan-jurusan lainnya aku nggak suka. Oke. Jadi jurusan yang bisa saya follow up, keep up ya cuman IT karena base-nya saya suka komputer. So, ini kan 8 tahun jadi sushi chef ya. Dari mana ini kok tiba-tiba bilang, you know what, saya mau merubah haluan lagi nih menjadi pastry chef. Apa karena suka manis-manis atau Betul. suka Karena suka manis. Kayaknya memang suka makan kue ini, bro. Jadi gini, nggak tahu gimana caranya tiba-tiba kayak oke, langsung kepikiran aku mau sekolah pastry. Pada saat itu kan saya kerja sushi chef, punya uang lebih nih. Right. Jadi hal itu kepikiran kayak I want something different. Aku mau sesuatu yang berbeda, tapi belum pernah kepikiran kayak aku mau jadi pastry chef. Enggak, belum kepikiran itu. Jadi cuman fokusnya sushi chef. Terus itu karena aku suka manis, aku belajar dulu bikin dessert. Jadi kalau misalnya emang pengen, nggak perlu beli lagi. Jadi bisa bikin sendiri. Itu awalnya. Nah, cuman setelah belajar, setelah difokusin kok kayaknya aku lebih tertarik sama pastry daripada savory gitu. Karena menurut aku pastry itu kita bisa bermain dengan banyak warna, kita bisa bermain dengan banyak tekstur, Right. dan kita bisa mengkreasikan sesuatu yang hampir menyerupai bentuk aslinya. Nah, cuman kalau misalnya sushi atau apa, ya ikan tetap ikan, tuna is still tuna, Yeah. right? Nothing special. That's right. Nah, cuman kalau misal pastry, aku bisa I can go above and beyond gitu loh. Yeah. Jadi kayak aku bisa bikin kue supaya bentuknya sama persis seperti buah jeruk. Ya. Aku bisa bikin kue supaya bentuknya sama persis dengan apel, tapi itu kue. Tapi there's no way untuk aku buat sushi seperti ikan tuna utuhnya gitu kan. Jadi menurut aku pastry itu lebih banyak challenge ya. Right. Details. Iya, lebih details dan lebih kompleks lah. You not focus in the money at the beginning ini, No. saya inginnya. Karena kalau kita pertama untuk sekolah pastry kan mahal. Terus kedua, let's say average bekerja sebagai sushi man kalau dia sudah pro seperti itu 8 tahun itu biasanya ya at least 5-6,000 a month. 5-6 ribu, bahkan bisa 7 ribu per bulan. Let's say begitu ya. 5-7 ribu per bulan. And you know that kalau umpamanya sudah graduate di pastry, wah, nggak mungkin dong langsung dibayar, paling 2 ribuan per bulan kan seperti itu ya. Iya, tapi pada saat itu berapa? Mungkin lebih less. 1.800 saja. Kenapa saya bilang ini? Begini loh, nggak banyak orang yang willing to take that risk. Iya. To take that step. Kok udah bikin 7 ribu, ngapain bikin yang 2 ribu nih? Iya. Why is that? Kira-kira dari mana nunya ini? Menurut saya gini, kita ini karena motonya orang beda-beda. Kalau motonya saya ini, saya nggak mau fokus sama uang, tapi ya money is important gitu. Cuman saya lebih fokus di mana ada tempat, maksudnya dalam arti company yang bisa invest untuk kita, di mana kita bisa grow, kita bisa belajar, kita bisa ambil itu knowledge dan pengalaman yang banyak. Itu aku percaya itu akan membuahkan hasil daripada kita fokus sama uang. Self development. Yes. Okay. Jadi karena untuk kita making money, kita butuh knowledge and experience, right? Correct. Nah, jadi kalau misalnya aku fokus sama uang tanpa knowledge sama experience yang cukup, aku nggak bisa to the max. Yes. Gitu loh. Nah, jadi dan nggak bisa dibohongin kalau kita keluar sekarang kebanyakan company cari orang yang apa? Yang punya fully experience, right? Ya. Mungkin 3 tahun, 5 tahun. Dia lihat resume, dia punya resumenya. Iya, kamu harus punya experience. Tapi
you gotta somewhere to start, right? Mhm. Gitu loh. Yeah. Orang yang punya pengalaman, ya pasti dia juga startnya from the bottom. Pasti ada di mana dia nggak punya pengalaman sama sekali. So sekarang ini sangat langka untuk tempat kerja yang mau nge-training atau ngajarin kita untuk kita supaya kita bisa gitu. Jarang sekali. Correct. Yeah. Kebanyakan kayak at least you have to experience 1 tahun apa 2 tahun gitu That's loh. right. Nah jadi pengalaman sama knowledge itu jauh lebih berharga daripada uang menurutku secara pribadi. Karena aku punya uang and then what? I cannot buy knowledge, I cannot buy experience. Tapi if I have experience and knowledge, I can make money with it. Doesn't matter where I am. Pada saat sekolah bakery ini, apakah masih sushi chef waktu itu atau sudah completely? Masih. Jadi sekolahnya part time, sushi chefnya juga part time. Oke. Nah jadi karena kalau berhenti total nggak kuat. Karena secara tuition aja udah 5.000. Terus itu aku juga harus bayar rent, makan ini itu. Jadi makanya keep sekolah kerja part time jadi sushi. Tapi saja itu sudah mulai makan kue melulu tuh waktu itu. Hasilnya seperti ini. Wow. Pekerjaan pertama sebagai pastry chef di mana? Pekerjaan pastry pertama. Pastry pertama itu di Lecoq Rico. Waktu itu merangkap sih. Pastry dan savory. Jadi aku udah CDP waktu itu. Chef de part ya. Iya, atau Tornat. Jadi yang kamu yang running the whole station. Right. Jadi aku udah kerja dari rotisserie, saute grill, fryer, sama cold dish appetizer. Jadi udah satu line tuh udah kerja aku take care semuanya. Yeah. Jadi Lecoq Rico itu restoran 1 Michelin star di Paris, dan kita dapat restoran 4 New York Times stars. Itu ada di Manhattan di 20 Street. Nah, jadi dari situ terus habis itu aku ketemu satu chef orang Belgia. Nah, jadi dia itu yang rekrut aku. Dan beberapa bulan setelah aku kerja di sana dia bilang begini. Dan itu menurut aku sangat berharga ya, dia bilang. I see your progress from the very beginning that you come to work here until now, and I can see that you will go very very far away. Wow. Like you will go far in your career path gitu loh. Dan menurut aku kayak di satu sisi aku ngerasa kayak oke, mungkin karena dia cuman they wanna comfort you gitu loh. Dia mau buat kamu nyaman atau buat kamu seneng atau gimana. Dan jadi aku nggak terlalu gubris, cuman aku I still take it like motivation gitu loh. Dan dari situ aku dapat tawaran kerja di Daniel. Ya, Daniel. Itu yang punya chef Daniel Bolut. Itu restoran 2 Michelin stars. Jadi dan di tahun yang sama aku juga masak untuk tamu VVIP. Itu dalam rangka 50 hotel terbaik sedunia. Nah, jadi itu di mana semua chef dari hotel itu collaborate, itu masak untuk mungkin ownernya Visa, ownernya Mastercard, ownernya Airlines itu. Nah, di situ satu dinernya tuh kurang lebih 450 juta, 30.000 US dollar. Iya, menurut aku itu pengalamannya berharga sekali. Dan jadi Daniel terus sampai pandemik. Pandemik akhirnya kita semua orang lay off kan. Karena semua restoran, hotel tutup semua. Right. Nah, itu sempat nganggur itu kurang lebih 1 tahun. Enggak dibayar itu? 1,5 tahun. Dibayar kan? Aku dapat malah I'm making more money during pandemic gitu. Karena aku dapat berapa? 4.400 dari pemerintah. Terus karena aku kerja di 3 company, jadi aku dapat $1,000 dari Daniel setiap bulan. Terus habis itu aku dapat $500 dari company yang satunya lagi yang saya kerja setiap bulan. Jadi dari situ aja aku udah making 7.000. Jadi setahun itu cuma makan kue aja di rumah nothing. Makan kue aja di rumah terus tuh. Makan kue terus buat kue terus jualan kue.
Jualan Cash. kue juga lagi? Jualan kue Di mana dijual kemana? di rumah. Dijual ke Jual ke orang-orang yang pesan sama. yang lagi lapar di dalam kamar. Enggak juga, yang customernya dari mana-mana. Jadi kayak dari mulut ke mulut. Nah jadi jualan kue, terus itu dia pesan kue, oke, untuk kue ulang tahun, kue ini, karena kan juga toko-toko tutup kan. Nah terus itu kueku itu kan juga beda dengan toko-toko Iya. kue yang di seputaran gitu. Of course. Nah jadi di satu sisi aku untuk percobaan, tapi juga making money out of it gitu. Karena kan aku buat kue, aku testing kan, aku coba. Oke, kira-kira kalau ini kuenya dikombinasi dengan rasa ini gimana, and then aku jual. You basically make more money and then gain more experience, right? Yes, exactly. Dan daripada dibuang, jadi aku jual. Nah terus itu orang beli, dan 1 tahun setelah COVID ada orang telepon kayak, oke, gue butuh orang kerja, lu mau nggak bantu gue kerja di kafe, bayarannya cash. Jadi aku udah dapat duit 7.000 plus kerja di kafe $15 1 jam Plus delivery. cash. Plus orang yang ngorder-ngorder. Jual orang. kue di rumah. Kenapa nggak telepon saya waktu itu, bro? Belum kenal. Coba kenalan dulu. Jualan kue. Jalan kue kita. Nah terus habis itu aku kerja di kafe itu, jaga kafe, dapatnya cash kan. Nah terus habis itu aku ngomong sama ownernya, I think you need more item, aku bilang. Lebih yang gimana. Jadi aku buat kue di rumah, aku jualan di kafe itu. Nah jadi aku bawa kue apapun yang aku punya, apapun yang aku buat ke kafe itu, nanti dia bayar aku cash dan jual di kafe itu. Mantap sekali. Jadi kayak duitnya tuh datangnya dari mana-mana. Pokoknya, Jadi aku kerja sama kafe, dapat duit gaji, terus aku juga jualan jualan kue di Iya. kafenya, juga dapat duit kue, terus di rumah juga aku jualan kue, dapat duit dari pemerintah stimulus 2 kali. Terus itu dari 2 restoran yang aku kerja sebelumnya, Setiap bulan masuk. tiap bulan masuk. Mantap betul. Jadi everywhere. Iya. Nah, coba kalau aku cuman kerja di satu company, dapat duitnya cuma dari satu perusahaan. Ya. Nah, Ini multiple stream of income, Iya. right? Iya, jadi untuk sebagian orang kayak COVID itu disaster, tapi buat aku it's a blessing. Banyak orang yang bahkan gain a lot of things from Ya, there. ya, Ya kan? ya, karena dari COVID itu orang banyak startup small business from home, dan tanpa mereka sadarin ternyata bisnisnya itu bisa naik ya. Akhirnya jadi ya businessman atau businesswoman. Mereka ada yang buka restoran sendiri, ada yang buka catering sendiri, dan it's such a blessing, you know. Ya. Karena mungkin untuk sebagian kayak pengusaha mereka harus close down, and then I feel bad. Tapi untuk sebagian orang-orang kecil itu is a blessing. Ya. Karena kenapa? Kayak out of nowhere kita mau membuka usaha, kita butuh modal. Tapi modalnya dari mana? Kita nggak punya duit, ya kan? Tapi kalau waktu COVID, toko-toko pada tutup, makan juga seadanya, supermarket tutup, restoran tutup kan. Nah jadi ya coba-coba loh, dapat duit dari pemerintah, itu duit yang dipakai untuk startup bisnis, untuk modal bisnisnya kecil-kecilan. That's right. Akhirnya jadinya besar. Peninsula Hotel ini, are you applying or somebody recommend you atau bagaimana ceritanya nih kok bisa end up di situ? Enggak, jadi aku apply. Jadi kan, jadi dari Daniel itu aku ke restoran, aku buka beberapa restoran. Terus itu aku juga kerja di hotel Equinox. Ya, jadi pas aku kerja Equinox Hotel, karena menurut saya manajemennya juga udah kurang, jadi saya coba apply di Peninsula. Cuman prosesnya cepat sekali. Saya apply kerja di Peninsula itu hari Sabtu malam, which is udah Minggu pagi. Right. Terus hari Senin langsung dapat email. Jadi kayak kita mau interview kamu ini itu, dan setup schedule interview hari Rabu, dan harusnya itu kan katanya dalam kurun waktu 1 minggu bakalan dihubungin. Nah itu 2 jam apa 3 jam setelah interview orangnya udah telepon. Dia bilang kayak we would like to hire you,
and then we gonna send up the uh, surat kontrak ini itu. Nah jadi nanti terus dia bilang nanti orang HRD-nya bakal kontak kamu ini itu. Jadi prosesnya cepat sekali. Express ya. Iya. Dan mungkin sudah impress juga dengan you punya resume atau bagaimana ini kira-kira? Apa kira-kira yang menurut you? Biasanya kan gini, kamu setelah interview itu kita harus testing dulu. Tergantung posisi yang di-apply. Oke. Kalau untuk posisi saya kan sebagai executive pastry chef, jadi saya yang handle satu building semuanya. Nah jadi aku butuh testing. Jadi setelah food testing nanti kita jelasin ini. Mereka coba, mereka suka apa enggak makanan kita. Terus saya itu pasti mereka juga harus suka dengan personality kita sebagai ini ya kan. Dan dari situ baru kalau emang semuanya oke, terus itu baru kita negotiate. Nanti oke, ini benefit kamu, bayaran kamu sekian, kamu oke nggak, kamu terima nggak? Kalau kurang Negosiasi lagi. Nah jadi pada saat itu aku udah kayak hampir nggak mau, aku bilang karena menurut aku you don't pay me enough. Dan kalau emang kamu mau, oke, sekian. Terus itu kalau kamu nggak ini ya I'm sorry gitu loh, aku nggak bisa pindah gitu kan. Nah jadi dia tutup telepon, beberapa jam kemudian dia telepon, oke, Deal. kita deal. Jadi dia kasih aku waktu, aku minta waktu 3 minggu waktu itu untuk dari Transition ini. ya ceritanya. transisi 3 minggu sampai sebulan lah. Dia bilang oke. Ya dia bilang oke. Jadi dia nunggu sebulan. Jadi 2 minggu aku kasih notice ke Equinox. Terus saya itu aku ambil 2 minggu vacation, and then baru aku masuk. Equinox bilang apa nih Equinox? Di Equinox itu ya maksudnya ya kamunya mau berhenti ya mau gimana lagi gitu kan. Ya. Maksudnya is there anything they can do untuk ini. Cuman kan maksudnya kita udah mulai ngerasa kurang nyaman. Karena secara manajemennya juga kurang. Nah dan bayarannya juga jauh lebih tinggi. Oke. So Terus setelah itu kan ada testing nih. yeah. What do you do? What do you make? Aku buat tiga jenis small dessert untuk afternoon tea. Terus aku buat untuk dessertnya aku buat opera cake, aku buat pistachio dessert, sama aku buat kue gula Jawa, sama beberapa jenis ice cream. Itu dalam kurun berapa lama? 2 hari. Oh, 2 hari. Iya, jadi hari pertama itu untuk prep, hari kedua presentasi. Hari ketiga? Aku kan ketemu mereka cuma 2 hari. Nah, mungkin hari ketiga atau beberapa hari kemudian baru ada dapat decisionnya. Jadi prosesnya cepat sekali menurut saya. Cepat. Tapi you expecting kira-kira bilang atau cuma lempar jala aja dulu? Jadi sebenarnya nggak bener-bener niat kayak mau keluar dari Equinox dan mau cari kerja, cuman kayak iseng-iseng aja. Tapi udah memang Jadi udah mulai ngambek dikit situ kan? Iya, cuman mulai kayak apaan sih gitu kan. Iya. Nah jadi ya udahlah, cuman kayak kan malam aku pada saat itu aku sering kan kayak buka handphone, buka website, lihat oh hiring ya udah cuman klik send, udah gitu doang, kayak emang nothing tulus, bukan yang kayak bener-bener mau nyari atau gimana. Tapi apa namanya, ya puji Tuhan lah, maksudnya kebetulan langsung dipanggil gitu loh. Nah karena kan Sabtu malam, Sabtu Minggu kan kantor tutup, kantor HRD tutup, Seninnya mereka baru buka kan. Nah jadi ya menurut aku express sekali gitu loh. Karena aku nggak expect kayak secepat itu, mungkin 2 minggu atau 3 minggu baru mereka hubungin aku, ekspektasiku gitu loh. Jadi dengan suasana yang ada sekarang di peninsula ini, you satisfy, you really how is it? I do satisfied, cuman it's a different battle gitu. Kalau di Equinox klien aku tuh kebanyakan atlet. Pemain NBA, pemain soccer, pemain hoki, semuanya pemain internasional, dan beberapa selebriti. Selebritinya yang di Equinox itu ya selebriti yang mudah-mudahan kayak Kevin Hart, kayak
apa namanya, ada Beyonce segala macam. Cuman kalau misalnya untuk yang di Peninsula itu selebriti, cuman selebritinya yang lebih kayak ke bukan anak muda. Karena tuh Peninsula kan all property, jadi kayak is mostly for the old rich people Iya, gitu iya. loh. Kalau Beda vibe-nya ya. Iya, Beda vibe-nya. Ini kayaknya lebih agak serius ya sedikit ya. iya, lebih kayak apa ya sih? Kayak customer Peninsula itu lebih kayak oke, gue kesana, gue mau lu tahu gue ini siapa. Oh ya. Nah gitu. I'm paying so much Iya, iya, money iya. and I want you to know me. That's right. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya di Equinox itu kan karena di Hudson Yards, terus habis itu juga gedungnya baru, jadi Iya, feel-nya kayak lebih Iya, metropolitan gitu. Nah, jadi kayak vibe-nya tuh lebih kayak anak muda. Nah, kalau Peninsula mostly kayak orang yang udah apa, yang agak tua, terus habis itu juga kita banyak klien kayak apa namanya, orang pemerintahan, presiden dari beberapa negara. Setiap tahun pasti ada presiden datang dari negara-negara lain. Dan juga banyak apa namanya, artis-artis kayak dari mana aja, sama orang atlet juga banyak kayak football mostly. Nah, atau petinju UFC atau apa gitu. Nah, jadi klien kita seperti itu. Beda sih ininya. Cuman experience wise I like it gitu loh. Dan karena sangat berbeda. Oh ya, you paham semua sudah sekarang ini, maksudnya yang vibe-nya begini, how to handle. Itu kan tidak semua orang, bro. Iya, karena kamu apa ya, nggak semua orang itu suka, nggak semua orang itu bisa handle dengan situation yang seperti itu, karena itu completely different dan kamu harus benar-benar belajar dan start from the bottom. Mampu beradaptasi, itu yang Iya, paling kamu penting harus kan? adaptasi, iya. Dan karyawan kamu juga macam-macam. Dan karya kamu menghadapi dari satu karyawan ke karyawan lain itu susah, maksudnya nggak gampang gitu. Berbeda ya. Berbeda. Iya. Dan apa namanya? Dan di Peninsula itu kita benar-benar kayak apa ya? Nge-treat customer is like a king gitu. Karena mereka somehow mereka itu pay a lot of money to Yeah. stay in the Peninsula. Dan yang jujur kalau untuk aku secara pribadi, I'm not willing to spend that money. Kalau aku punya duit, I don't think aku akan stay di Peninsula. Yeah. Karena terlalu mahal Yeah. gitu loh. Nah, jadi makanya karena kita tahu harga rate-nya juga mahal, jadi kita offer itu service gitu. Iya, ya. Itu yang dia bayar sebenarnya Iya, kan. Iya. Jadi Bro Richard ini kan juga memperkenalkan kita punya ingredients dari Indonesia. Banyak apa-apa aja yang biasa Nah, dipakai di. jadi awal mulanya aku memperkenalkan produk Indonesia itu pada tahun 2020 di saat saya mengikuti uh, uh, International Pastry Championship. Itu di mana saya mewakili restoran 2 Michelin Star, juga mewakili Indonesia untuk perlombaan itu. Jadi dari ratusan orang partisipasinya. Terus habis itu saya berhasil masuk 3 besar untuk perlombaan di Jefit Center. Dan pada saat itu juga saya ambil juara pertama. Dan di situ saya pakai coklat Bali. Coklat Bali 68%. Jadi coklat Bali itu lebih acidic dan ada fruity notes. Menurut saya itu is good. Dan saya juga pakai vanilla dari Indonesia juga. Dari Bali juga sih vanilanya. Apa membedakan vanilla di sana dengan di sini, apanya yang Vanilla itu kan banyak negara yang produce vanilla. Kayak Meksiko, Perancis ada beberapa, ada Tahitian, ada Madagaskar, Papua juga ada. Nah, kalau yang kita dari Indonesia itu yang saya pakai dari Bali, itu lebih apa ya? Itu golongannya termasuk bourbon vanilla. Jadi dia itu aromanya lebih manis, lebih apa ya? Lebih kayak ada bau bunga-bungaannya fruity gitu ya.
Dan apa? Dianya lebih besar vanilanya. Terus habis itu biji vanilanya lebih banyak ketimbang vanila di beberapa negara lainnya. Dan itu sangat mempengaruhi dari Iya, hasil makanan. iya, karena kan ada yang kayak misalnya Tahitian itu kan aroma vanilanya woody. Kalau kita yang di Indonesia itu bourbon kan, itu lebih kayak floral gitu Floral, loh ya. menurutku. Nah jadi vanilla is still vanilla, cuman the end of the notes-nya itu yang mempengaruhi. Jadi kayak mungkin kalau cuma untuk dikonsumsi sedikit, cuman taste gitu doang, nggak akan ada efek. Ya. Cuman kalau kita udah buat sesuatu, kita pairingnya bener, proses pemakaiannya bener, itu akan membuat sesuatu yang sangat ini menurut saya. Ya. Dan vanilla itu sangat luas ya. Jadi ada sebagian vanilla yang bisa dimasak, which is heat resistant. Ada vanilla yang nggak bisa dimasak. Jadi kalau misalnya vanilla itu dimasak, baunya hilang. Nah, terus vanilla itu salah satu ingredient yang dimana kamu bisa pakai semuanya without wasting anything. Jadi seednya kamu pakai untuk flavor. Terus habis itu kalau kamu keringkan, terus itu kamu di ground jadi bubuk, itu jadi bubuk vanilla. Nah, kalau kamu campur dengan gula pasir jadi vanilla sugar. Kan ada dijual gula vanilla itu yang kayak dipakai di Starbucks. Ya. Nah, terus kalau kalau nggak dikeringkan, itu kan tinggal di potnya, itu direndam di alkohol kayak rum atau apa, itu jadi vanilla extract. Jadi multi purpose. Nah, terus habis itu cinnamon juga sering saya pakai. Cinnamon Indonesia. Kayu manis. Dan andaliman. Apa itu andaliman? Andaliman itu sejenis kayak pepper. Kayak apa ya? Kayak bukan merica, aku nggak bilang. Hampir kayak ketumbar begitu modelnya. No, itu keluarganya merica, keluarganya black pepper. Andaliman itu sering dipakai di masakan orang Batak. Jadi kita ngomongnya Batak berry. Okay. Batak berry. Jadi cuman di Indonesia kita bilangnya andaliman pepper. Andaliman. Iya. Dan itu nggak ada di tempat lain. Maksudnya andaliman itu kira-kira? Andaliman itu emang grow-nya dari Sumatera. Wow, oke, gotcha. Nah, jadi itu dari Sumatera, jadi kan dia ambil bijinya, terus itu dicuci, terus itu dikeringkan. Nah, jadi kalau untuk di Eropa atau di Amerika itu kemudian kita dapat kalau nggak yang bubuk, itu yang kering. Nah, itu bisa kita pakai untuk flavor dalam masakan atau buat kue. Dan itu terkenal menurut aku. Itu terkenal di Eropa. Di Eropa biasanya yang pakai bahan-bahan kayak gitu itu biasanya tuh kebanyakan restoran-restoran Michelin star, restoran-restoran fine dining gitu. Dan bahkan menurut saya kita di Indonesia ini punya banyak sekali produk nature yang sangat berguna dan terkenal, tapi kita orang Indonesia malah nggak tahu. Kita orang Indonesia malah nggak tahu, oh ini tuh apa, oh ini berguna, ini dengan apa yang kita milikin di dunia, di Indonesia gitu loh. Atau juga karena mereka belum tahu bahwa ini ada impactnya kalau ditaruh di masakan ini seperti. Sebagian iya, tapi itu kan karena ini Sumatera namanya aja udah Batak berry, jadi itu masakan selalu mostly ada di masakan orang Batak. Cuman karena kita ini orang Indonesia, kita terlalu fokus dengan produk luar. Jadi segala jenis produk luar kita ngerasa kayak this is premium, this is good, this is better than. Tapi kita nggak pernah kayak this is local and then this is really good. Kita nggak pernah appreciate produk lokal kita. Kita selalu ngerasa kayak produk lokal kita ini lebih jelek daripada produk luar. Padahal nggak kayak gitu. Kadang tuh banyak produk Indonesia yang sangat bagus dan terkenal, cuman kita kayak tutup sebelah mata. Contoh coklat Bali, coklat Jawa juga ada. Coklat Jawa itu rasanya lebih ke kopi-kopian, coklat tapi ada rasa kopi. Nah, terus habis itu vanilla dari Bali, andaliman, cinnamon,
Gula Jawa nggak Gula Jawa pakai? pakai, kecap ABC juga Kecap sering. ABC. Iya. Apa lagi ya? Ada beberapa lagi sih, beberapa Tidak spice pernah lain. pakai terasi. Terasi Boleh juga dicoba-coba. boleh dicoba, cuman nggak untuk kue ya, nggak untuk kue. Tapi aku pernah loh di apa namanya, di eh, di restoran Itali, mereka masak pasta pakai terasi, Mas apa? pasta. Pasta pakai terasi. Iya. Terus? Jadi karena aku sih kurang suka seafood ya, jadi aku nggak terlalu ini. Cuman untuk sebagian orang itu suka ya. Jadi cuman kan kalau yang terasi itu kan general, nggak cuman Indonesia, Malaysia juga Malaysia ada ada, terasi. Thailand. Iya, jadi aku nggak ngerasa itu sangat spesial. Oke. Yang lebih spesial itu kan yang dimana emang bener-bener berasal dari That's Indonesia. right, ya. Nah, jadi awal mulanya dari situ. Jadi saya memperkenalkan produk-produk Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini banyak produk yang bagus, yang ini. Jadi biar orang lain yang di luar sana juga tahu, oke, ternyata ini Indonesian gitu. Jadi seperti Batak berry tadi itu. Mm-mm. Biasanya kan dipakai di makanan nih. Mm-mm. Tapi belum pernah ada yang pakai di kue seperti itu ya? Atau bagaimana? Ada juga. Ada juga. Cuman di Indonesia, I don't think so di Nah, Indonesia. maksud saya di Indonesia ini, maksud saya Oh, di Indonesia aku kayaknya dia enggak. Dia cuma pakai untuk makanan Untuk mungkin makanan, iya. Karena kan bentuknya juga dari keluarga pepper, keluarga merica Iya, benar. kan. Nah, jadi mungkin menurut orang kayak aneh, kok kue pakai merica Itu dia gitu. maksud saya. Nah, jadi sepengetahuan saya itu belum. Cuman ya sekarang karena kulineri di Indonesia juga udah maju, jadi mungkin ada, tapi aku nggak tahu atau gimana, aku nggak tahu. Cuman sepengetahuan belum pernah saya temuin yang seperti itu. Alright. Nah, jadi basically kita bisa pakai apa aja untuk memflavor makanan kita. Jadi kayak misalnya saya kalau bikin kue selalu pakai garam. Kalau masak saya selalu pakai gula. Nah, jadi kan kayak orang kan mindsetnya kue itu harusnya manis, masakan harusnya asin. Right. Nah, jadi kalau saya itu masakan asin selalu harus ada gula, bikin kue selalu harus ada garam. Supaya balance ada sedikit. Supaya balance. Jadi rasanya biar nggak monoton. Right. Nah, jadi kalau misalnya sesuatu yang kita buat terlalu manis, terus habis itu karena ada garamnya, jadinya dia bisa cut down the sweetness level. Dan ada beberapa ingredient yang butuh support. Dalam arti kata kayak itu rasanya powerful, tapi kalau untuk dimakan gitu aja kurang. Nah, jadi emang dia butuh something. Jadi butuh something supaya rasa dia bisa keluar lebih flavorful. Nah, jadi makanya kadang ada sedikit-sedikit details itu yang ini. Oke, Bang Rich, coba ceritakan sedikit bagaimana caranya you end up sekarang di Hotel Peninsula sekarang ya? Oke. Hotel Peninsula ini kan 5-star hotel ini dan Five Diamond. 5 Diamond sih Iya. ya. Wow. Nah, jadi mungkin ada orang sebagian yang bingung ya. 5-star hotel, 5 Diamond itu apa? Please jelaskan itu. Jadi nggak banyak yang tahu. Jadi 5-star hotel itu ya hotel bintang 5 yang in general orang tahu, luxury, Right. semuanya ya kan, semuanya High class. high class. Yeah. Dan banyak sekali hotel 5 star itu di dunia. Four Seasons, Ritz-Carlton, St. Regis, Correct. Mandarin ya kan. Nah, lalu apa itu 5 Diamond? 5 Diamond itu adalah satu penghargaan dari AAA yang diberikan dalam arti kata above and beyond of luxury. Jadi kayak udah luxury nih, udah 5 star tapi above and beyond. Melewati threshold itu ya. Iya. Oke. Nah, jadi ada mungkin ada lebih dari puluhan ribu hotel 5 star bintang 5, tapi seluruh dunia itu cuma punya 119 hotel 5 Diamond. 5 Diamond. Dan itu cuma dikeluarkan oleh AAA itu tadi. Iya, Itu dia ada ininya, ada inspektornya. ya. Artinya kredibel sekali dia punya Iya. ini ya. Jadi Dan itu di pusatnya di dianya sih dari ini ya, North America. Nah, jadi dia keliling.
Jadi dia kayak setiap negara itu punya apa? Punya inspekturnya masing-masing. Kayak oke di Meksiko atau di Amerika, di Kanada. Jadi mereka punya inspekturnya. Jadi nanti mereka kayak apa? Dia akan ke hotel ini jadi undercover gitu. Hampir sama dengan food critics ya. Dia datang tiba-tiba, dia Iya. duduk kayak customer biasa, Iya, tapi dia diam-diam mereview nih. Iya, Servisnya gimana nih? iya. Aduh, presentasinya gimana, baru dia keluarin. Benar, iya. Ya. Nah, jadi itu. Jadi 5 star, 5 diamond itu udah yang paling tinggi, above and beyond. Mengenai Michelin. Michelin itu, kalau Michelin itu lebih kayak mungkin lebih terkenal di restoran. Nah, Michelin itu ada paling tinggi 3. Jadi Michelin 1, Michelin 2, Michelin 3. Nah, jadi Michelin 1 itu kayak is a good food. Maksudnya makanannya enak dan good ya. Servisnya juga apa namanya di atas rata-rata lah. Nah, kalau misalnya untuk yang 3 Michelin star itu dari servis, dari makanan. It's overall excellence. Yes. Wah. Nah, jadi emang tutupnya beda. Jadi biasanya untuk dapat 1 Michelin star itu aja udah sangat susah. Karena beda dengan Michelin Guide. Michelin Guide dengan Michelin star itu completely different. Oke, coba explain dulu sedikit. Jadi kalau Michelin Guide itu cuman kayak kan Michelin itu kan ada punya satu buku. Kayak misal untuk orang turis atau apa. Nah, jadi nanti di situ ada perkumpulan semua restoran yang direkomendasikan dari Michelin. Nah, itu Michelin Guide. Yes. Kalau Michelin Star itu adalah sebuah penghargaan yang dimana kalau untuk restoran, untuk chef itu sangat berharga. Karena itu apa ya? Maksudnya dapat penghargaan Michelin Star itu kayak you got lotto gitu. Karena kamu bisa well known in the world gitu loh. Dan kamu juga nama kamu juga langsung naik, nama karir kamu juga naik. Dan itu penghargaan yang kayak kalau di Perancis itu semua chefnya tuh kerja gila-gilaan, mungkin 15 jam 20 jam sehari cuma untuk achieve those Michelin star. Jadi kalau misalnya kalau orang yang di office mereka berusaha untuk gimana caranya memenangkan tender. Nah, di restoran tuh chef itu bekerja gimana caranya mendapatkan Michelin star. In your opinion, is worth it? Somehow menurut aku it's worth it, but at some point it's not worth it. Ya, itu dia. Kayak in the middle, like jadi tergantung point of view-nya. Like do you really need those gitu loh. Just for good food you don't need Michelin star. Right. Tapi kalau misalnya emang if you wanna go to Michelin star, you have to be like pay attention to the details, consistency. You have to go above and beyond every single thing. Dan itu dan pasti food of waste-nya itu tinggi. Kenapa? Karena kalau misalnya di restoran biasa, kamu apel itu bulat, kamu mau kotak, jadi kan pasti banyak kamu buang sisi-sisinya. Ya. Nah, itu kan food waste kan. Right. Nah, is that really important gitu? Tapi kalau misal untuk Michelin star, yes, is it really important? Karena kalau misalnya emang dia bilang oke, apel, aku mau kamu potongkan 1 senti kali 1 senti. Jadi kamu bener-bener pakai penggaris, itu kamu potong 1 senti by 1 senti. Nggak boleh kurang. Nggak boleh sedikit. kurang, nggak boleh lebih. Jadi pada zaman saya di restoran 2 Michelin star, jadi kalau misalnya kayak aku harus potong ini 2 kali 2, harus bener-bener 2 kali 2. Jadi kalau saya potong 2 kali 1,9 itu dibuang itu langsung. Buang dalam tong sampah, start over again. Mereka nggak peduli berapa food waste yang kamu ini, tapi harus perfect. Karena orang yang datang ke sana makan
mereka juga pay a lot of money. Dan itu di situ kurang lebih per satu kali makan itu 7,5 juta sampai 20-an juta. 20 juta rupiah. Iya, Oke, kalau di rupiah kan di ceritanya. rupiah. Dan itu pada saat itu saya di sana restoran yang saya kerja itu restoran terbaik nomor 1 seluruh Amerika dan peringkat 21 seluruh dunia. Nah, jadi orang willing to spend that money itu untuk pengalaman experience. Right. Jadi mungkin menurut kita orang awam kayak cuma beda 0,1 senti. Itu it doesn't matter, ya kan? Tapi kalau misalnya kamu udah taruh ke dalam piring yang lainnya 2 senti Kelihatan. pasti kelihatan. Dan jadi kayak you're missing star. Like customer bayar 10 juta, mereka udah expect-nya bukan good food. Yeah. Good food mereka bisa ke restoran lain, tapi mereka demand-nya excellent, perfect semuanya. Dan servisnya juga. Nah, makanya semuanya tuh untuk restoran-restoran seperti itu consistency itu penting sekali. Ada rencana balik ke Indonesia? Rencana balik pengen ya, karena keluarga besar di Indonesia masih. Cuman kapan masih belum tahu. Cuman kalau misalnya untuk pulang ada. Dan kalau misalnya emang sampai pulang pun emang aku udah punya udah punya planning tersendiri, kayak aku harus ngapain dulu gitu loh. Jadi kayak misalnya pulang, let's say pulang ya aku harus aku goal pertama adalah aku mau jadi celebrity chef dulu. Itu pertama. Yes. Jadi karena aku nggak akan mungkin buka bisnis. Jadi aku akan jadi celebrity chef dulu sampai aku punya nama di Indonesia, baru aku buka bisnis. Karena kalau aku buka bisnis dulu, orang nggak tahu aku. Jadi untuk running bisnis itu nggak gampang. Jadi kalau di Indonesia ini kan agak unik ya. Yang mana yang punya nama di situlah ini. Ya. Gitu. Apalagi kalau nama ada terus di backup dengan pengalaman dan apa? Ya itu lebih bagus. Itu lebih. Nah cuman kadang kalau kamu punya pengalaman dan kamu punya cita rasa yang enak, tapi kamu nggak punya nama, Nggak punya nama. kadang nggak jalan di Indonesia. Ya, berat juga. Iya, karena di Indonesia itu lebih kayak mostly sebagian besar orang Indonesia makan brand, makan nama gitu loh. Oh, artis ini buka ini, nggak tahu enak apa nggak enak gitu loh. Tapi pasti aja rame gitu loh. Dengan you punya perjalanan karir tadi, dengan risk yang you take, kan tadinya sudah di atas ini turun ke bawah. Bagi teman-teman perantau di sini yang mungkin ada ide seperti keinginan untuk change, tapi they don't know to start. What do you? Pertama, find your passion, ya kan? Dan mungkin kita bisa kayak, oke, aku menjalani posisi ini sebagai hibachi chef, sebagai sushi chef, atau apapun itu, dan aku make certain amount of money. Tapi kayak ask yourself, kita ini ngomong jangka panjang ya. Tanya sama diri kamu, apakah kamu bahagia? Apakah kamu senang dengan pekerjaan kamu? Kamu enjoy nggak? Karena kalau kamu nggak enjoy, karena bawaannya jadi kayak tiap kali mau pergi kerja, aduh kerja lagi ya, aduh stres, aduh mau kerja, Menjadi beban. aduh beban. Lama-lama kayak kayak berasa buang-buang waktu. Tapi kalau misalnya kamu punya passion, kamu harus banting setir, karena kamu ngerasa oke, aku senangnya begini, tapi aku nggak punya pengalaman. It's okay, don't worry. Making enough money for you to learn from very beginning, gitu loh. Jadi kayak kalau emang living cost kamu 3.000 sebulan dan kamu start dari bottom, kamu cuma bisa making 2.000, ya kamu mulai sekarang kamu at least kamu harus saving mungkin untuk 2 tahun ke depannya 24.000 bahkan 30.000 untuk ngecover minusnya kamu setiap bulan, ya kan? Nah dari situ kamu emang nggak making money, kamu even lose money for your living, right? Tapi you gain your experience, you gain your thing, dan aku rasa itu akan membuahkan hasil one day, percaya nggak percaya. Dan kalau misalnya pun contoh kalau misal saya ya, kalau aku udah nggak kerja di hotel lagi,
atau aku udah nggak kerja di restoran lagi, there's a lot of thing I can do. Ya. Aku bisa jadi konsultan, aku bisa jadi writer, ya kan? Jadi kerjaan aku di hotel, aku nulis resep setiap hari. So kalau aku bisa menulis resep untuk keluarin menu baru setiap season untuk di hotel atau di restoran, kenapa aku nggak bisa sharing resepnya aku ke dalam satu buku? That's right. Aku bisa buat 50 resep, aku udah bisa buat satu buku. That's right. And then itu copyright. Setiap buku itu diproduce, ada di market, aku dapat percentage. Royalty adanya. Exactly. Dan itu passive income. Yes. Dan kalau misalnya aku nulis 100 resep, aku buat 2 buku, dan aku dapat 2 kali royalty. Mau tulis sekarang? Kumpulin dulu. Pikir-pikir mau tulis. Keren ya. Nah, maksudnya kan itu logiknya, Iya, ya yes, kan? yes. Dan kalau misalnya badan aku udah capek, aku nggak bisa kerja 12, 15, 12, 13 jam atau bahkan 18 jam di hotel, aku bisa jadi konsultan gitu loh. Jadi aku punya writing, aku jadi konsultan, oke. Aku datang ke properti itu, mereka butuh bantuannya aku dengerin apa konsepnya, terus aku buatin menu sesuai yang konsep yang mereka mau, aku tulisin resep, aku buatin, aku ajarin karyawan mereka dan aku training mereka. Dan aku nggak perlu pasang badan, aku dapat bayaran dan aku juga dapat persentase. Nice. Dan kamu nggak perlu kerja cuma sama satu atau 2 company, dan kamu bisa kerja sama multiple company karena kamu nggak pasang badan. Itu long termnya, Ya. long runnya. Jadi jangan terlalu fokus sama uang kalau menurut aku. Karena kebanyakan orang yang di sini tuh terlalu fokus sama uang, terlalu fokus sama apa yang mereka miliki sekarang, takut untuk turun ke bawah. Ya. Jangan takut, karena jangan takut untuk gagal. Karena gagal itu adalah proses kita untuk menjadi sukses. Dan kegagalan itu yang akan mengajarkan kita apa artinya sebuah kesuksesan. Karena kalau kamu lakuin sesuatu langsung sukses, kamu ngerasa kayak oke, gue bisa. Ya, ya. Tapi kalau kamu udah gagal and then berkali-kali dan kamu berhasil, kamu lebih bisa mengapresiasi. Lebih dewasa, lebih mature. Iya. Gitu, ya. Bro Rich, thank you. Thank you. Turajan cirialeku sing teruri hatiku ya baureu matana ogi urun tupi usapa Indo amo malebiku aja tak peturen marilah uriku wangi na tebu